Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9A dan 9B. Hari ini kita kembali lagi dalam pelajaran IPA mengenai materi listrik statis. Tetapi kita saat ini masuk ke dalam bab aliran listrik pada tubuh makhluk hidup. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut ke materi. Untuk materi aliran listrik pada tubuh makhluk hidup, kita lihat pada slide berikutnya. Nah, kita lihat, tahukah kamu tubuh manusia mengandung ion positif dan ion negatif? Ion penyebab muatan negatif di dalam tubuh manusia adalah Cl-, sedangkan penyebab muatan positif adalah Ca2+ dan Na+. Kalau kalian masih ingat pada pembelajaran kelas 7 mengenai ion positif dan ion negatif. Jadi itu adalah unsur yang mengandung muatan negatif dan muatan positif. Nah, berikutnya, listrik yang terdapat pada makhluk hidup disebut dengan biolistrik. Berasal dari kata bio, makhluk hidup, dan listrik. Listrik dalam tubuh makhluk hidup berasal dari ion. Lanjut. Jadi, sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan muatan positif pada permukaan luar dan lapisan muatan negatif pada permukaan dalam, pada membran sel. Nah, jika diibaratkan, lapisan muatan positif dan lapisan muatan negatif sama seperti katoda dan anoda dalam baterai. Kalian bisa lihat baterai pada gambar berikut. Jadi ini adalah katoda atau muatan positif. Sedangkan yang bawahnya ini adalah anoda atau negatif. Jadi diibaratkan sel tersebut adalah sebagai baterai. Nah, proses kelistrikan pada tubuh manusia dan hewan terdapat di sel saraf atau sel neuron. Sekarang kita lihat bentuk sel saraf. Nah, di sini adalah bagian-bagian sel saraf atau neuron. Jadi, tadi kita lihat kalau lapisan luar itu mengandung muatan positif, sedangkan yang bagian dalamnya adalah negatif. Nah, perbedaan muatan ini menyebabkan perbedaan potensial sehingga menghasilkan potensial listrik, aliran listrik. Kamu lihat di sini struktur sel saraf. Ada dendrit, ada inti sel atau nukleus, ada badan sel, ada akson, ada sel swan yang warna oranye ini, kemudian ada yang kuning ini adalah selubung mielin. Kemudian ada yang di tengah-tengah ini, di tengah-tengah selubung mielin adalah nodus Ranvier. Jadi akson itu adalah keseluruhan dari bagian sel swan, selubung mielin dan nodus Ranvier. Kemudian di sini adalah sinapsis. Sinapsis itu adalah tempat persambungan antar sel saraf. Nah, berikut adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan listrik dengan potensial yang besar sehingga bisa kita rasakan. Kalau pada tubuh manusia ada aliran listrik tetapi sangat kecil sehingga tidak mampu dirasakan oleh makhluk hidup lain. Sedangkan contoh-contoh berikut ini adalah hewan-hewan yang mampu menghasilkan listrik dengan potensial yang tinggi. Yang pertama ada Piters, ikan belalai gajah. Ini memiliki muatan listrik khusus di ekor yang disebut dengan elektroplugs. Ini ada ikan pari. Organ produksi terletak di kedua sisi kepala. Bersama-sama menghasilkan tegangan listrik sampai 220 volt. Kemudian di sini ada hiu kepala martil, digunakan untuk mencari mangsa. Kemudian ada echidnas. Nah, moncong hewan ini mengirimkan sinyal-sinyal listrik yang membantu mereka menemukan serangga untuk
dilahap. Kemudian ada electric skate. Dia mirip seperti ikan pari ya, digunakan untuk mencari makan, melindungi diri dan berkomunikasi. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai listrik yang ada di tubuh makhluk hidup. Nah, tugas kalian adalah tulis soal dan jawab pertanyaan di kertas selembar yang nanti kalian kumpulkan pada saat luring minggu depan. Jadi tugasnya adalah carilah fungsi dari akson, dendrit, sulfur myelin, dan nodus Ranvier. Kemudian yang kedua adalah carilah 2 hewan yang mampu menghasilkan listrik selain contoh yang tadi saya berikan ya, dan tuliskan manfaat listrik tersebut bagi hewan. Ya, terima kasih telah memperhatikan penjelasan IPA hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.